wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya Allah, salatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat yang besar kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, salat dengan mengikuti ibadah cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Semoga salat kita pada pagi hari ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali yaitu pembahasan tafsir Al-Qur'an di juz 30. Minggu kemarin kita baru beres membahas tentang surah Al-Buruj. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membuka sedikit yaitu tentang surah At-Tariq setelah surah Al-Buruj. Cuma yang dimaksud Allah, surah At-Tariq ini adalah termasuk ke dalam surah Makkiyah, di mana ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada fase Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu hijrah ke kota Madinah. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang surah At-Tariq. Salah satunya yaitu hadis yang menunjukkan dengan tegas bahwa surah At-Tariq ini adalah termasuk ke dalam surah Makkiyah, yaitu salah satu hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani. Beliau menyampaikan Rasulullah SAW yaitu bersabda, pada satu hari baginda Nabi SAW yaitu berkunjung ke kota Taif, di mana ketika itu di situ berkumpul yaitu Bani Saqif, salah satu golongan yang mana ketika itu Nabi SAW sendiri berhusnuzon kepada mereka bahwa mereka ini akan menerima daripada Islam, menerima daripada dakwahnya baginda Nabi SAW, Bani Saqif itu. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ketika baginda Nabi SAW datang ke Taif, tepatnya yaitu ke Bani Saqif, ketika itu Rasulullah SAW justru mendapatkan sambutan yang tidak enak. Bahkan Nabi SAW dilemparin sama Bani Saqif ini. Salah satu pimpinannya memerintahkan kepada anak-anak kecil ketika itu untuk mengambil batu-batu, mengambil kotoran, kemudian dilemparkan kepada baginda Nabi SAW, yaitu Bani Saqif. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tapi walaupun Bani Saqif ini mereka membenci baginda Nabi SAW, namun Rasulullah SAW tidak sedikit pun keluar dari lidahnya yaitu doa-doa yang buruk. Justru Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, kata baginda Nabi, kepada kaumku. Salah satunya yaitu Bani Saqif yang ada di kota Taif.
Kenapa mereka seperti itu? Innahum la ya'lamun, karena mereka ini tidak tahu. Walaupun ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, para malaikat penjaga gunung yang ada di Taif ini minta izin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menghancurkan orang-orang sakit, ya, Bani Saqif ini. Minta kepada Nabi supaya dihancurkan. Tapi ya inilah salah satu akhlak daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan pujiannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Sesungguhnya dalam jiwa wahai Muhammad yaitu terdapat akhlak yang azim, akhlak yang agung. Akhlakul azimah ini hanya dipunyai oleh Rasulullah SAW saja. Kalau nabi-nabi yang lain, ya, mereka mendapati akhlakul mahmuzah, kemudian akhlakul karimah. Tapi akhlakul azimah ini hanya dipunyai oleh baginda Nabi SAW. Mana buktinya jemaah yang dimuliakan Allah? Salah satu buktinya adalah ketika para Nabi alaihissalam ditolak dakwahnya oleh kaumnya, salah satunya yaitu Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Lut alaihissalam. Ketika kaumnya ini menolak daripada ajakan para nabi ini, jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu langsung berikan kabar kepada para nabi-nabi ini untuk menghancurkan kaumnya. Sehingga dalam Al-Quran bagaimana dikisahkan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan sama Allah SWT. Kemudian kaum Nabi Lut juga dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini tidak beriman, menolak daripada ajakannya Nabi-Nabi alaihissalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kaum nabi-nabi terdahulu, maka Nabi Lut alaihissalam, contohnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan, tetapi justru dipersilahkan sehingga kaum ini binasa. Tapi Rasulullah SAW berkali-kali malaikat yang meminta, ya, kepada Nabi alaihissalam untuk menghancurkan kaumnya, tapi tidak. Justru Nabi SAW mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini dari Bani Saqif ini yang di Taif itu, yaitu mereka mengeluarkan para alim ulama yang begitu cerdas, bahkan keilmuannya sangat tinggi. Ya, salah satunya di Indonesia ini, ya, ada salah satu keturunan daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu dari Saqif di sana, dari Taif, yang mana kita sering mendengar. Salah satunya ini adalah yang mempunyai julukan As-Segab. As-Saqif ini ditaskir jadi As-Segab dalam bahasa Arab. Yang pasti jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari Bani Saqif ketika Rasulullah SAW mengajak mereka supaya masuk ke dalam agama Islam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW senantiasa memaafkan daripada orang-orang yang mendoliminya, termasuk diri kita. Kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, bagaimana diri kita pun berusaha meniru seluruh akhlak yang dipunyai oleh baginda Nabi SAW. Salah satunya ketika diri kita terzalimi oleh orang lain, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang menzalimi kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tariq ini pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadapan orang-orang musyrik pada masa jahiliyah. Walaupun
ya orang-orang musyrik ini membenci daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika surah At-Tariq ini dibacakan kepada mereka, ada dari kalangan kaum musyrikin, ya, mereka itu langsung menghafal daripada surah At-Tariq ini. Kalau kita lihat para sahabat Nabi alaihissalam, mereka diberikan kecerdasan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Al-Qur'an ataupun menghafal Al-Qur'an. Bahkan ketika salah satu sahabat daripada Rasulullah SAW disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi, ya, yang dipinta oleh baginda Nabi SAW untuk mempelajarinya bahasa itu. Itu para sahabat jemaah yang dimuliakan Allah, mereka itu dalam memahami bahasa tidak sampai 1 bulan. Bahkan ada yang mengatakan setengah bulan mereka sudah bisa berbahasa. Salah satu kecerdasan orang-orang terdahulu jemaah yang dimuliakan Allah, baik itu orang-orang Islam ataupun di kalangan kaum musyrikin, ketika menghafal bahasa-bahasa ataupun menghafal termasuk ayat Al-Quran. Dari kalangan kaum musyrikin sendiri mereka ada yang menghafal daripada Al-Quran. Salah satunya yaitu menghafal surah At-Tariq. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu ini cerdas-cerdas. Salah satunya adalah kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala, yang mana beliau ini menghafal hadis bagi Nabi SAW lebih dari 5.000 hadis. Menghafal hadisnya bagi Nabi SAW lebih dari 5.000 hadis. Begitu juga dengan dari kalangan anak kecil, salah satunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika itu yang masih kecil sanggup yaitu menghafal daripada hadis-hadis sebagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang singkat, termasuk Hasan, Husain. Begitu juga dari kalangan kaum wanita, salah satunya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau berumah tangga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 8 tahun, tapi mampu menghafal hadis kurang lebih 2.210 hadis dihafal oleh kita di rumah tangga dengan istri kita. Istri kita sekarang hafal berapa hadis kan? Tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berumah tangga sangat sebentar, itu baik kurang lebih sekitar 8 tahun, hafal sampai 2.210 hadis. Ini salah satu kecerdasan, ya, orang-orang terdahulu, dan salah satu pendidikan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah sebagai istrinya. Maka diri kita, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Sekarang kita berumah tangga sudah berapa tahun dengan istri kita, dan sudah berapa hadis yang kita sampaikan kepada istri kita. Istri kita sudah hafal berapa hadis yang mana disampaikan oleh kita apabila kita belajar daripada rumah tangganya baginda Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah, termasuk yaitu belajarnya istri baginda Nabi SAW dengan Rasulullah SAW, salah satunya itu Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha, sama menghafal daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering membaca surah At-Tariq ini di waktu zuhur dan asar. Jadi kalau zuhur, Nabi itu membaca surah At-Tariq, ya, baik di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada yang mengatakan juga yaitu Rasulullah SAW membaca surah At-Tariq ini hanya di rakaat pertama saja. Yang pasti hadis sebagian Nabi SAW yang disampaikan bahwa Nabi senantiasa membaca surah At-Tariq yaitu di waktu zuhur dan waktu asar. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasai. Rasulullah SAW membaca yaitu kana yaqra'u fi zuhri wal asr, yaitu was-sama'i wat-tariq, kemudian was-sama'i dzatil buruj.
Jadi membaca surah At-Tariq, membaca surah Al-Buruj, yaitu di sholat zuhur ataupun asar. Rasulullah SAW membaca dua surah tersebut di waktu zuhur ataupun asar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tariq ini, was-samaa'i wat-thariq, demi langit, wat-thariq, dan yang datang pada malam hari. Sebagaimana yang telah lalu pada tafsir atau ayat-ayat sebelumnya yang sering saya sampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ya. Di ayat sebelumnya atau di surah sebelumnya, surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj, Allah pun bersumpah yaitu demi langit. Maka di dalam surah Az-Zariyat ayat 47 Allah katakan, was-samaa'a banainaha, kata Allah, dan was-samaa'a, dan langit, banainaha, kami bangun, yaitu bi'aidi wa inna lamusiun, yaitu dengan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lamusiun, dan kami meluaskan daripada langit tersebut. Kita mengetahui jemaah yang dimuliakan Allah bahwa di bawah langit pertama ini, di bawah langit pertama terdapat ribuan bintang. Di bawah langit pertama ada yang namanya matahari. Di bawah langit pertama ada bumi yang kita tempati. Itu baru langit pertama yang begitu luasnya, yang mana seluruh manusia di muka bumi ini bisa melihat langit dan benda-benda yang terlihat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Salah satunya bulan, bintang, kemudian matahari. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah demi langit. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala? Maknanya adalah bahwa kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk-makhluknya yang sangat besar. Salah satunya adalah langit, dan kita ini adalah manusia yang sangat kecil. Manusia ini sangat kecil. Jangankan dibandingkan dengan langit, dengan makhluk-makhluk yang ada di langit, ya. Dibandingkan dengan benda-benda yang ada di bumi saja. Bandingkan dengan pohon. Tinggian mana kita dengan pohon? Dengan batu. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan air, dengan tanah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan sebagai salah satu untuk diri kita ini berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya langit, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan banainaha, Allah bangun langit tersebut, wa inna lamusiun, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang meluaskan daripada langit itu tanpa tiang. Langit tanpa tiang. Masjid ini ada langit-langit, Pak. Berarti langit bohongan kalau langit-langit. Rumah ada langit-langit, ya. Harus ada tiangnya pinggirnya, harus ada dindingnya. Jangankan kita bikin langit-langit rumah, Pak. Bikin langit-langit bohongan saja dari kertas misalkan, tanpa ada penyanggahnya, jatuh, Pak. Tapi Allah menciptakan langit yang begitu luas. Dan pada saat ini jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa bahannya langit. Bahannya langit itu apa? Allah tuh menciptakan air. Ada tahu nggak bahannya air apa? Allah menciptakan batu, bahannya batu apa? Allah menciptakan pasir, bahannya pasir itu apa? Manusia apabila menciptakan sesuatu pasti ada bahannya, mestilah. Kalau manusia itu mesti ada bahannya. Kalau tidak ada bahannya, maka tidak akan wujud. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dunia ini tanpa apapun, tanpa bahan-bahannya, tanpa diketahui bahannya apa. Coba bahannya pasir apa? Bahannya air itu apa?
Tapi kita nih buat baju, bahannya ada kain, ada benang, ya, yang dibuat supaya menjadi baju. Handphone ada bahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi. Bahan besi itu apa? Ini salah satu yang harus jadi bahan pikiran buat diri kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu kuasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu hebat. Dan diri kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali kita itu, ya. Jangankan menciptakan satu benda diri kita itu, untuk melangkahkan kedua kaki saja, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kuatkan, tidak akan bisa. Untuk berbicara satu kata saja, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kuatkan, tidak akan bisa. Dan kita bisa lihat orang-orang, ada yang sehat, badannya sehat, tapi untuk melangkahkan kedua kakinya nggak bisa. Allah cabut kenikmatan di kakinya. Dia punya lidah, punya gigi, punya mulut, tapi nggak bisa bicara. Allah cabut kenikmatan bicaranya. Dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat pertama ini surah At-Tariq, ya. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Yaitu dalam tafsirnya dikatakan yaitu al-ityanu bil-lail, maksud At-Tariq itu yaitu datang pada malam hari. Yang mana jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu, ya, salah satu makna daripada At-Tariq ini dalam hadis dikatakan secara luasnya gitu Pak, ya, yang tidak ada hubungannya dengan langit maksudnya. Tapi ada hubungannya dengan kehidupan kita. Salah satunya kita dalam berumah tangga, Pak. Kalau zaman dulu itu karena belum ada handphone, ya, sehingga Nabi itu memberikan satu aturan, bahkan ngasih nasihat kepada para sahabat itu, kalau kalian berpergian jauh maka jangan datang di waktu malam, Pak, ke rumah istri kita itu. Karena boleh jadi istri kita itu belum siap menyebut kita. Itu zaman dulu, Pak, sebelum ada handphone. Tapi kalau sekarang, ya, mudah. Kalau sekarang kita berpergian tinggal ngasih kabar, ya, kepada istri kita. Salah satu adab yang dibuat oleh baginda Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana apabila berpergian di waktu malam, sebisa mungkin jangan kita itu mendatangi istri kita dari berpergian itu di waktu malam. Artinya kalau kita mau datang ke rumah istri kita dari berpergian jauh, sebisa mungkin jangan waktu malam. Kalau dulu, Pak, ya. Karena apa? Salah satunya kata Rasulullah SAW, boleh jadi istri kita itu belum siap, bahkan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dirinya untuk menyebut kita suaminya. Karena biasanya jemaah yang dimuliakan Allah, seorang laki-laki apabila berpergian jauh, apalagi berpergian lama, ya, maka pertama kali yang diinginkan oleh seorang laki-laki adalah tidur dengan istrinya. Apalagi lama tidak bertemu, ya, lama tidak bertemu, menginginkan tidur dengan istrinya. Maka boleh jadi kata Nabi SAW, apabila datang di waktu malam istri kita tidak siap. Itu di zaman dulu, Pak, sebelum ada handphone, ya. Tapi kalau zaman sekarang tinggal ngasih kabar saja. Kalau kita berpergian lama, ya, berpergian jauh, tinggal ngasih kabar saja kepada istri bahwa kita ini sedang di perjalanan. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah, kita mesti memberikan kabar kepada mereka, mesti memberikan kabar kepada istri kita setelah berpergian jauh, ya, setelah berpergian lama. Salah satunya adalah supaya istri kita ini betul-betul siap menyambut kita, betul-betul siap untuk melayani kita sebagai seorang suami, sebagai istri gitu, untuk melayani kita kepada suaminya. Salah satu bagian daripada adab yang dibuat oleh baginda Nabi SAW kepada kepada suami istri, yang mana apabila melakukan satu perjalanan jauh atau perjalanan yang lama, memberikan kabar dahulu kepada mereka.
Nah itu jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu makna daripada at-thariq. Itu saja mungkin yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.